Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang seperti yang sudah saya jelaskan, kita akan melakukan perkuliahan analisa struktur sekaligus struktur baja ya. Kenapa ya? Soalnya materinya eh, saya sambung-sambungin gitu ya. Oke, sebentar kok ini nggak bisa. Oh, salah kelas. Bentar. Eh, sebentar ya. tes 23 ya. 23 statistik. Nah, sebentar. Nah, sudah ya. Oke, pertemuan ini saya record, mudah-mudahan berhasil saya rekam. Ya. Nah, eh, kenapa saya gabungin? Jadi rencananya di sini kita akan melakukan simulasi perhitungan eh, sebuah portal baja dengan kondisi statis tidak tentu. Ya, kondisi statis tidak tentu. Jadi saya rasa daripada kita habis buang-buang waktu, habis banyak waktu yang terbuang, kenapa enggak kita gabungin aja biar biar lebih efektif. Oke, di sini analisa struktur saya simulasikan pada mata kuliah ini kita akan merencanakan sebuah perhitungan portal baja ya. Nah, simpelnya kayak gini. Jadi dalam sebuah perhitungan struktur ini ya, sebuah perhitungan struktur. Contoh misalkan denahnya seperti ini contohnya. Satu ini denahnya. Misalkan denahnya seperti ini. Nah, ini adalah denah balok. Lalu di sini tengahnya ada cantilever. Contohnya seperti ini. Ini ada cantilever. Ini cantilevernya di sini. Nah, kalau kita buat potongan melintangnya, nah kurang lebih bentukannya seperti ini. Nah, oke. Oke, dalam perencanaan sebuah gedung ya, ya kita akan mensimulasikan membuat perhitungan sebuah struktur. Oke. Ada beberapa metode nih ya. Kita bisa mengkonversi struktur ini ke dalam 3 dimensi secara langsung. Kalau 3 dimensi biasanya menggunakan aplikasi. Nah, atau kita rubah dulu si struktur ini menjadi sebuah struktur 2 dimensi. Ya, contohnya kayak gini. Misalkan ini adalah potongan 1, ini potongan 2, maka potongan satunya akan kayak gini, tapi 2-nya akan kayak gini. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, contoh ini, let's say ini adalah sebuah ruko aja ya, biar gampang. Ini adalah balok-baloknya, ya. Nah, ini sedangkan yang di setiap pojokan ini adalah kolom-kolomnya. Tuh. Oke. Nah, dalam perencanaan gedung, ya, supaya lebih sederhana, ya, alangkah baiknya kita mensimulasikan ke dalam bentuk 2 dimensi supaya lebih sederhana. Contohnya seperti ini. Nah, di sini
kita bisa ambil nih bentuk yang paling berbahaya, yang paling panjang yang mana. Contohnya di sini. Kita ambil nih. Misalkan di sini panjangnya 6 meter, di sini cuma 4 meter, di sini 1, di sini 5, 6, 4, 1. Nah, yang paling berbahaya yang mana? Oh, yang ini nih, soalnya bentangnya paling panjang. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan, berarti cukup ini aja 1, itu nggak usah semuanya. Ya, tinggal yang struktur yang lain ngikut spesifikasi struktur yang paling berbahaya. Nah, ya. Untuk menyederhanakan perhitungan, sebuah struktur itu sebaiknya kita konversi ke dalam bentuk 2 dimensi. Gitu ya. Nah, di sini contohnya tadi ya kita sudah pilih, misalkan, oh yang paling berbahaya ada di sini ternyata nih Pak, ada di sini. Oke, berarti kita sederhanakan ini ke dalam sebuah portal, gitu ya, ke dalam sebuah portal. Oke, contohnya kayak gini. Nah, ini adalah sebuah contoh, ini adalah let's say ini adalah sebuah ruko atau rumah atau apa gitu ya. Nah, ini tingginya adalah 4 meter. Tingginya 4 meter. Lalu lebarnya 6 meter. Ya, lebarnya 6 meter. Oke. Semua material dari struktur ini menggunakan baja. Oke. Contoh ini si kolomnya menggunakan baja. Nah, bentukan baja yang kita rencanakan adalah IWF 300 dikalikan dengan 50. Nah, ini untuk kolomnya. Berarti kolom itu adalah yang berdiri ini. Oke. Sementara baloknya kita rencananya menggunakan WF 250. Oke, berarti balokan ada di atas nih. Nah, berarti si balok ini kita akan menggunakan IWF 250. Nah, seperti apa sih bentukan IWF 250 ini? IWF 300 ini bentukannya seperti apa? Nah, bentukannya Anda lihat di tabel baja. Sebentar saya share. Nah, tabel baja saya stop share. Nah, ini saya share sebuah tabel. Oke, di sini ada berbagai macam bentuk profil baja. Oke. Yang pertama ada yang namanya siku. Ya, siku. Atau kita sebut dengan angle, ya, angle. Siku. Jadi siku ini terdiri dari berbagai macam ukuran, dari ukuran 25 kali 25, ini adalah milimeter ya, 25 milimeter, berarti cuma 0,25 25 meter, berarti 2,5 cm, cuma 2,5 cm, kecil sekali ya. Dari ukuran 25 mm sampai dengan ukuran 250 mm, berarti ini ukurannya 25 cm. Nah, ini contoh untuk profil siku. Ini ada L 25 kali 25. Ini menandakan bahwa dia lebarnya 25 dan tingginya juga 25. Next. Ada lagi yang angle double. Nah, angle double ini adalah adalah siku yang didouble ya. Jadi dua buah siku saling berpunggungan. Tapi simbolnya sama, 2L atau 2 siku kali 25 dan 25. Gitu ya. Nah, ini adalah profil baja untuk siku double. Next, ada juga masih siku. Ada juga yang berbentuk bintang nih, siku tapi berbentuk bintang. Ya. Kita namakan dengan SL atau star L atau single
angle star. Ya. Next ada juga H. Nah ini kita sebut dengan profil H beam. H beam. Ya, profil H beam ini salah satu profil baja yang sangat populer digunakan. Nah, H beam ini secara istilah ada dua, ada H beam biasa, ada IWF. Nah, ini disebut H beam, profil H beam disebut H beam ketika si tinggi sama lebarnya sama. Misalkan ini A, ya ini A juga. Ini contoh 150 kali 150, maka kita sebut dengan H beam 150 kali 150. Contohnya seperti itu. Oke, satu lagi ada contoh 200 kali 200, maka kita sebut ini sebagai H beam. Ya. Oke, lalu kita cari lagi. Oh, ada juga yang 700 kali 300 contohnya nih. 700 kali 300 berarti dia si tingginya 700, tapi si sayapnya tebalnya 300. Nah, ini nama istilahnya sudah berubah, ini menjadi IWF. Gitu ya. Nah, ini ada jenis-jenis profil baja. Nah, yang H roll ini adalah baja H beam yang terfabrikasi. Ya, yang terfabrikasi yang itu antara yang sudah difabrikasi dari kayak Krakatau Steel, kayak Garuda Steel dan lain sebagainya. Lalu ada H weld. Nah, ini H beam tapi dia dilas secara manual karena fabrikasinya kayak kalau nggak salah ini kayaknya fabrikasinya susah, kayaknya karena dimensinya terlalu besar dan demandnya sangat sedikit. Ya. Ini dari ukuran 300 kali 600 sampai dengan 1200 kali 450. Coba Anda bayangkan sebuah baja tingginya 1200 mm, berarti kalau 1200 mm berarti sama dengan 1,2 meter. Nah, sementara lebarnya adalah 450 mm. Berarti dia sekitar 0,45 meter, hampir setengah meter. Ini nggak mungkin terfabrikasi, harus welded atau harus dibuat sendiri. Gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan edge welded. Gitu ya. Oke, next ada juga profil I-beam, yaitu profil yang berbentuk I. Ini mirip kayak IWF, awas jangan ketukar. Ini sekarang relatif agak-agak jarang dipakai kalau profil I. Kebanyakan kita menggunakan H-beam, kebanyakan yang familiar dipakai di lapangan adalah profil H-beam. Kalau yang I-beam seperti ini agak-agak jarang. Oke, ini bervariasi dari ukuran 80 kali 42 sampai dengan 600 kali 190. Ini agak-agak jadul. Oke, next. Ada juga selain tadi ada siku, ada H, ada juga yang berbentuk C atau kanal. Ya. Oke, ada yang kanalnya di double. Lalu ada, nah plat juga termasuk ke dalam profil. Lalu ada profil pipa juga ada. Oke, next. Nah, ternyata di dalam soal kita menggunakan IWF. Kita menggunakan IWF 300 dan 250. Ini 250 kali 125. Kali 125.
Oke, yang lainnya saya rasa nanti sambil mengikuti bisa kita pahami. Lalu ada W kolom, W balok. Nah ini kita lihat di tabel, W ini adalah weight-nya atau berat per meter. Misalnya sama juga weight. Oke, next. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan struktur baja ini, nah kita harus melakukan sebuah analisa struktur. Nah, inilah mengapa saya ingin menyatukan mata kuliah analisa struktur dengan struktur baja. Oke, nah di sini sebelum kita melakukan analisa struktur, kita teliti dulu dimensi, ukuran struktur yang kita rencanakan. Ya, oke. Nah, rencananya tingginya 4 meter, sementara lebarnya adalah 6 meter. Ntar saya screenshot dulu si profilnya. Profilnya 350 sama 250. Angle star, arrow. $250 ya. Sebentar. Sebentar, 250 sama 300. Oke, copy. Nah, didapat dari tabel. Ini adalah tabel baja yang tadi saya jelaskan. Kita butuh pertama adalah beratnya. Ya. Oke, unit. Sebentar saya pindahkan ini ke Ctrl Z. Saya pindahkan yang ke sini. Sebentar ya. Nah, kita perlu berat per meternya. Kita lihat di sini. Profil 300 kali 150. Kita lihat unit weight kilogram per meter. Kilogram per meter. 36 mana ini? 350 kali 150. 36,72. 36,72. Ini sorry nggak kelihatan. Oke, bentar nggak kelihatan. Nah, kilogram per meter. Untuk profil 300 kali 150, ini ya, berarti 36,72. Nah, ini berarti W-nya 36,72. Sementara yang 250 kali 125, W-nya, berarti ini salah nih. W-nya 250 kali 125. W-nya adalah 29,56. 29,56 kilogram per meter. Oke, udah. Ini perhitungan yang salah ini kita abaikan dulu. Nah, berarti ini salah nih hitungan W-nya nih. Ini salah nih. Ya, harusnya 36,72 dan 29,56. Oke. Nah, peruntukannya untuk apa? Ya ternyata dia si peruntukannya ini gedung adalah untuk hunian. Oke. Lalu
ada beban apa aja di sini. Dia hanya ada plat lantai. Plat lantai. Tentunya di atas plat lantai ada orang, ada lemari, ada lain sebagainya. Nah, si plat lantai tebalnya dia 12 cm. Ya, nah, datanya sudah siap. Sekarang kita menghitung beban-beban yang bekerja pada portal ruko ini nih yang kita rencanakan. Oke, next. Nah, sekarang kita hitung dulu berat profilnya atau berat sendiri. Jadi di struktur ini ada beberapa beban yang bekerja. Maaf, ini terlalu besar. Saya kecilkan dulu. Oke, berat profil. Oke, diketahui struktur ini memiliki satu buah balok. Ya. Jadi bebannya ada beberapa. Pertama adalah beban mati. Yang kedua ada beban hidup. Ya, ini ada beban hidup. Beban hidupnya, nah ini ya beban hidup. Nah, kita hitung dulu beban mati yang bekerja. Oke, beban mati. Beban mati. Oke, pertama beban mati yang ditimbulkan oleh berat sendiri atau BS, berat sendiri. Oke, kita lihat berdasarkan tabel Q profil sama dengan W sama dengan, nah, profil baloknya apa, berat sendiri. Kita baloknya kita contohnya menggunakan baloknya WF 250 kali 125. Nah, berarti di sini WF 250 kali 125. Oke. Berapa menurut tabel beratnya? Kita lihat di sini. Balok adalah 29,56. 29,56 kg per meter. Oke, jadi pada perencanaan gedung ya, yang harus kita pahami adalah dalam menghitung beban atau menghitung perencanaan struktur, kita harus bergerak dari atas ke bawah ya. Kecuali kalau menghitung RAB baru dari bawah ke atas. Oke, berat sendirinya sudah. Nah, berarti berat sendirinya adalah 29 kg per meter. Jadi setiap 1 meter baja dia memiliki berat sebesar 29,56 kg. Oke, lalu selain berat sendiri, ada juga berat yang diakibatkan oleh plat lantai. Gitu ya. Sebentar, tapi kita hitung dulu. Berarti W balok sama dengan W dikalikan dengan L. Nah, kilogram W kalikan dengan L. W baloknya adalah 29,56. Nah, si balok panjangnya berapa ini balok? Berapa panjang baloknya? Ada yang bantu saya? Panjang baloknya berapa di sini? 6 meter, 6 meter. 6 meter. Oke. 6 meter. Nah, berapa? 29,56 dikali 6 meter? 177,36. 177,36. Ini dalam satuan kilogram. Berarti semua balok sepanjang balok 6 meter beratnya adalah 177 kg. 177 kg atau kalau kita konversi ke dalam kilonewton, nah berarti dia adalah dibagi 100. Berarti 1,77 kilo
Newton. Oke. Kedua, berat plat lantai. Berat plat lantai. Oke, berat plat lantai diketahui menggunakan plat lantainya beton bertulang. Nah, oke, plat lantainya beton bertulang. Kita kan udah tahu nih kalau beton bertulang beratnya adalah 24 kg, 24 kN per meter kubik, atau kalau konversi ke kilogram berarti 2400 kg per meter kubik. Ya, nah berarti di sini berat plat lantainya sama dengan, nah ini kita asumsikan 1 meter dulu. Sebentar. Ini W baloknya 29,56, tapi kalau totalnya adalah 1,77. Jadi kalau kita nyari W per meter ya tinggal dibagikan dengan 6. Sekarang berat plat lantai adalah 24. Oke, kita asumsikan ke dalam satuan panjang nih. Ya. Kalau ini udah ketahuan 29,56. Sekarang si plat lantainya berarti kalau si plat lantai sama dengan bukan W, salah ya. Ntar ini kita skip dulu ya buat baloknya. Kita pakai Ki aja. Nah, berarti Ki balok sama dengan, kalau 29,56 berarti 0,29 kilonewton per meter. Sekarang berat plat. Nah, berat plat berarti sama dengan Ki sama dengan 1 meter atau 1 meter. 1 meter dikalikan dengan tebal dikalikan dengan W beton. Oke, berarti di sini ada sama dengan 1 dikali 0,12 dikali 24. Oke, berarti Ki untuk si platnya adalah, sudah ada contekan, 2,9 kilonewton per meter lari. Ini juga sama per meter lari. Oke, next. Nah, lalu selain beban mati yang sifatnya permanen, nah ada juga berat plafon atau penggantung plafon, atau biasanya kita sebut dengan SDL atau super dead load. Oke. Nah, kenapa harus dihitung? Nah, karena ini kan balok ya. Ini kan baloknya nih. Nah, ini baloknya. Di sini ada plafon ngegantung. Ada plafon ngegantung di sini. Nah, plafon kan ngegantungnya sama balok. Oke, maka si plafon ini menjadi beban menjadi beban mati karena sifatnya tetap. Nah, biasanya kita sebut dengan super dead load. Oke, plafon. Berat plafon. Nah, berat plafon sama dengan Ki sama dengan, nah diasumsikan si plafonnya adalah 0,3 kilonewton per meter. Oke, berarti jadi kita hitung semuanya sebagai beban merata. Sebagai beban merata berarti kalau kita hitung per meter, 1 dikali W plafon. Oke. Maka hasilnya sama dengan 1
dikali 0,3 dengan 0,3 tetap. Oke, lalu terakhir 4. Nah, terakhir nomor 4 nih beban matinya. Nah, beban mati nomor 4. Di sini diasumsikan di atas lantai dipasangin keramik nih semuanya nih. Pasangin keramik. Ya, ini baloknya kita menggunakan baja, plat lantainya menggunakan beton, tapi si lantainya kita menggunakan keramik. Nah, kita asumsikan si keramik sama dengan 0,24. Oke, maka Q untuk keramik sama dengan 1 meter dikali W keramik. Oke. Nah, ini semuanya sama kecuali berat sendiri si baja karena tadi salah menginput beratnya. Berarti di sini sama dengan 1 dikali 0,24. W keramik sama dengan 0,24 kilonewton per meter bari. Oke, berarti kita sudah punya 4 beban mati. Yang pertama adalah beban akibat berat sendiri, beban akibat plat, beban akibat plafon 0,3 kilonewton per meter, lalu terakhir beban oleh keramik. Oke, next. Nah, ini lalu setelah ini juga ada beban lagi ternyata. Tadi ada 4. Perkecil. Oke. Tadi nomor 4, sekarang 5. 5 kita samakan berat spesi. Jadi kan si keramik kalau mau nempel ke beton harus kasih adukan. Ya. Berat spesi. Nah, ini Q-nya sama dengan kita samakan 1,1. Next, lalu ada nomor 6. Nomor 6 adalah MEP. MEP. Apa itu MEP? Ini adalah mechanical, electrical, dan plumbing. Oke. Nah, karena di sini pada si plafonnya diasumsikan ada lampu, ada pipa AC dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam kategori MEP. Oke, MEP kita samakan. Q MEP sama dengan 0,25 kilonewton per meter. Ini sama 1,1 kilonewton per meter. Oke. Next, kita hitung nih total beban mati. Total beban matinya berapa? Kita hitung di sini. Oke. Berapa sih total beban mati? Kita sebut dengan QDL atau bukan Q besar ya, tapi Q kecil. QDL, total QDL. Berarti di sini adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5 ditambah Q6. Ada 6 ya, Q-nya ada 6. Nah, totalnya Q1 kita lihat, cek. Q1 adanya 0,29. 0,29 nih. Oke. Kita masukkan 0,29 ditambah Q2. Q2 adalah 2,9. Ya, 2,9. Oke. 2,9 ditambah Q3.
Q3 adalah 0,3 ditambah Q4. Q4 adanya di sini 0,24 ditambah Q5 1,1 ditambah Q6 0,25. Coba ada yang bisa hitungin berapa ini totalnya? 5,08. Pelan-pelan Pak, berapa? 5,08 kiloliter. 5,08 kilonewton per meter. Ya, beda dikit ya. Ya kalau yang hitungan sebelumnya 5,5 karena salah perhitungan. Si beban bajanya, nah setelah kita revisi adalah 5,08. Lebih kecil. Nah, ini adalah beban merata per meter lari untuk beban mati. Oke, next. Beban matinya sudah. Nah, sekarang kita beban hidup. Ya, kita sekarang beban hidup. Jadi beban hidup bukan maksudnya cicilan pinjol ya, tapi beban hidup adalah beban manusia atau beban kayak lemari, kayak kasur, kayak meja yang beban yang bisa dipindah-pindah ya. Nah, di sini beban hidup. Nah, menurut si SNI tahun 2020 kalau hunian rumah ya, beban hidup yang dipakai adalah 1,92 kilonewton per meter persegi. Oke, maka KLL-nya sama dengan 1 meter dikali W hidup atau beban hidup sama dengan 1,92 kilonewton per meter hari. Oke, next. Nah, setelah itu kita lakukan summary nih. Tadi ada Q akibat beban mati, lalu ada Q akibat beban hidup. Nah, di sini kita sudah bisa bikin summary. Q dead load atau beban mati tadi 5,08 kilonewton per meter hari. Lalu ada Q beban hidup sebesar 1,92 kilonewton per meter hari. Nah, di sini ini adalah total beban yang bekerja. Cuman kita nggak bisa begitu saja menambahkan ini. Kalau beban matinya segini, beban hidupnya segini, ya udah kita tambahin, kita jadiin ini sebagai beban pada plat lantai. Enggak gitu, ya. Jadi di sini kita harus menghitung yang namanya Q ultimate. Q ultimate yaitu beban mati dan beban hidup yang sudah dikalikan dengan faktor beban. Ya. Nah, oke. Faktor bebannya ada beberapa jenis. Kalau untuk beban mati adalah 1,2 dan untuk beban hidup adalah 1,6. Ya. Jadi kombinasi ini kita sebut dengan kombinasi pembebanan. Ini kita sebut dengan kombinasi pembebanan. Jadi Q ultimate, jadi Q yang akan kita hitung dalam perhitungan struktur bukan Q yang ini, tapi Q ini harus kita kalikan dulu dengan faktor beban. Ya. Oke, pertama Q ultimate adalah 1,2 dikalikan dengan Q DL tanda kurung ditambah 1,6 dikalikan dengan QLL. Jadi si beban matinya dikalikan dengan
ditambah 20%, sementara beban hidupnya ditambah dengan 60%. Nah, kenapa? Karena si QDL, dead load, kita harus memperhitungkan spesifikasi material yang kemungkinan bisa tidak standar. Kemungkinan bisa tidak standar nih. Kemungkinan misalkan beban keramik sekian, ternyata keramiknya KW nih. Nah, itu kan di luar perencanaan kita nih. Ternyata lebih berat. Perencanaannya udah jadi, ternyata yang tadinya mau keramik diganti menjadi granit contohnya. Ya. Nah, ini untuk menanggulangi hal-hal seperti itu, maka harus ditambahkan dengan faktor beban sebesar 20% untuk beban mati dan 60% untuk beban hidup. Oke, berarti di sini untuk beban matinya 1,2 dikali dengan 5,08 ditambah 1,6 dikali dengan QLL. QLL-nya 1,92. Oke, coba hitungin berapa jumlahnya. 9,108 kilonewton per 168 kilonewton per meter. Nah, berarti Q yang akan kita gunakan atau beban merata yang akan kita gunakan ke dalam perhitungan adalah bukan 9,7 tapi 9,168. Oke, 9,168. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup, Pak, cukup. Tapi Cukup. untuk KDL itu dari mana sih, Pak? Apa? Untuk Sorry? dari KDL itu dari QLL. Nah, ini ada QDL. Anda ingat bahwa DL sama dengan dead load. LL sama dengan live load. Nah, kenapa si QLL-nya 1,92 ini saya mengikuti SNI tahun 2020 nih. Di sini katanya nilai beban hidup untuk hunian rumah tinggal diambil 1,92 gitu. Harusnya sih dihitung nih ya, beban manusia sekian, beban hidup kayak meja mebeler sekian, cuman biar nggak terlalu banyak deh gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Pak, cukup. Cukup. Oke. Oke, si beban meratanya sudah ya. Nah, untuk merencanakan sebuah struktur kita harus menghitung momen-momen yang bekerja. Apalagi ini merupakan sebuah struktur yang kalau kita lihat berarti bentukannya seperti ini ya. Oke. Nah, berarti ada dua buah tumpuan. Ya, tumpuan A dan D. Ya. Tumpuan A, tumpuan apa namanya? Tumpuan A kalau simbolnya kayak gini, tumpuan apa? Tumpuan sendi. Ada jepit, sendi, ada roll. Di titik A tumpuannya apa nih? Ayo, lupa. Ada jepit, ada sendi, ada roll. Ya, kalau roll bentukannya
simbolnya kayak gini. Kalau sendi, simbolnya kayak gini. Kalau jepit, simbolnya gitu. Oke, berarti si A tumpuannya apa? Jepit, jepit. Jepit, ya. Jepit. Kalau D, Jepit juga, Pak. jepit Jepit juga. juga. Oke, kita lihat kalau roll dia bisa menahan gaya secara apa? Vertikal. Kalau sendi dia beban yang bisa Horizontal dan vertikal. horizontal dan vertikal. Kalau si jepit horizontal, vertikal, dan momen. Ya. Oke, lihat. Kita perhatikan. Kalau sendi sama roll kita gabung, ya. Kalau sendi sama roll kita gabung, berarti di sini akan ada 3 buah gaya. 1, 2, 3. Jumlahnya 3 nih. Berarti kita sebut statis tertentu. Ya. Kalau yang satu sendi, yang satu roll digabungin, kita menjadi statis tertentu. Tapi masalahnya ini jepit, ya, yang ada apa? Berarti di sini ada H, ada vertikal, ada momen. Ini 1, 1, 1 ditambah jepit lagi. Vertikal, horizontal, vertikal, dan momen. Berarti di sini ada 6 nih. Kalau 6 berarti dia lebih dari 3, maka dia menjadi statis tidak tentu. Nah, simpelnya seperti itu. Ya. Oke, makanya struktur ini kita sebut dengan struktur statis tidak tentu. Gitu ya. Nah, untuk perhitungan selanjutnya, kita akan menghitung momen primer, kita akan menghitung inersia, kita akan menghitung koefisien distribusi momen, kita akan menghitung faktor distribusi momen di pertemuan yang lain. Oke, untuk sementara output kita adalah nilai Q atau nilai beban merata mengenai struktur yang akan kita hitung. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Dia bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Kalau kilonewton, 1 kilonewton itu 100 apa 1000, Pak? Kalau dari kilogram ke kilonewton 100, Pak. Oke, terima kasih, Pak. 100 ya. Ada lagi? Udah. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Jadi Anda menghadiri satu perkuliahan untuk 2 kali mata kuliah. Nanti tugasnya saya atur-atur deh supaya gimana paling suitable seperti apa. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Pertemuan ini mudah-mudahan berhasil saya rekam. Nanti kalau berhasil saya rekam, saya upload di YouTube gitu ya, itu biasa. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Kita ketemu lagi di minggu depan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam.